Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pertemuan pertama kita akan membahas bahasa jati diri bangsa. Jadi mengapa harus kuliah bahasa Indonesia? Suatu bahasa dikatakan penting jika yang pertama memiliki jumlah populasi pemakai yang banyak, kemudian wilayah penyebarannya luas, dan berperan penting dalam pengembangan susastra budaya juga iptek. Kita lihat bahasa Indonesia, jumlah pemakai bahasa Indonesia 200 juta jiwa dan pada tahun 2020 ini berkembang menjadi 260 juta jiwa. Wilayah kepulauan Indonesia luas. Yang ketiga, berperan besar dalam dunia susastra dan budaya. 4. Potensial menjadi bahasa iptek. Itulah mengapa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Sekarang kita lihat sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu yang adalah cikal bakal bahasa Indonesia ini sebelumnya sudah menjadi bahasa perhubungan antar masyarakat atau antar suku bangsa di wilayah Nusantara. Yang kedua, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca karena sifat masyarakat Sriwijaya yang gemar berdagang. Lingua franca ini adalah bahasa perhubungan antar wilayah, begitu ya. Misalnya bahasa Melayu selain digunakan di Indonesia juga digunakan di Malaysia, di Thailand, begitu ya. Ini adalah lingua franca. Yang ketiga, dahulu Sriwijaya adalah pusat penyebaran agama Buddha. Jadi Sriwijaya dulu wilayahnya sangat luas, begitu ya, hampir sepertiga wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang keempat, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Dan yang kelima, bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi pertemuan organisasi. Hal ini menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di wilayah Nusantara. Kita lihat perkembangan bahasa Indonesia pasca kemerdekaan. Di antaranya adalah didirikannya pusat bahasa. Jadi selain di nasional ada juga beberapa pusat bahasa itu hanya satu, tapi balai bahasa ada di beberapa provinsi. Kemudian berlangsungnya Kongres Bahasa Indonesia setiap 5 tahun sekali sejak 1972 dan adanya pedoman ejaan yang disempurnakan, pedoman pembentukan istilah, pedoman pengindonesiaan istilah asing, kemudian KBBI, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan diresmikannya lembaga BIPA. Nah, kita lihat sekarang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Masing-masing kedudukan ini memiliki fungsi tersendiri. Sebagai bahasa nasional, bermula dari diikrarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Fungsinya antara lain berfungsi sebagai alat komunikasi antar suku bangsa dan budaya, alat pemersatu bangsa, lambang identitas nasional, lambang kebanggaan nasional, dan alat pengembang kebudayaan nasional. Sebagai bahasa negara, ini bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 15 pasal 3 bab 15 pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia, memiliki fungsi bahasa resmi kenegaraan, bahasa resmi dalam dunia pendidikan,
dan alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian itu tadi adalah kedudukan bahasa Indonesia dan masing-masing fungsinya. Sekarang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik yaitu bahasa yang maknanya dapat dipahami dengan baik. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang menggunakan ragam formal dan taat pada kaidah bahasa baku. Nanti dihafalkan ya apa itu bahasa Indonesia yang baik dan apa itu bahasa Indonesia yang benar. Sekarang kita beranjak ke pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa adalah penentuan norma yang mantap tetapi dinamis dan tetap terbuka. Jadi aturannya mantap tetapi juga dinamis dan tetap terbuka, yang memungkinkan bahasa tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dinamika pertumbuhan dan perkembangan masyarakat pemakainya. Kemudian tahapan pembakuan bahasa ada 5 tahapan. Yang pertama, seleksi, kodifikasi, elaborasi, akseptasi, dan partisipasi. Seleksi, contohnya aktif. Yang mana yang betul? Apakah aktif atau aktif? Yang ini yang betul ya, yang aktif. Kemudian pasif, aktivitas, apotek, karena ada apoteker jadi yang betul apotek. Praktik, karena ada kata praktikum jadi yang betul adalah praktik. Kemudian analisis. Kemudian kodifikasi. Kodifikasi adalah pemberian kaidah atau norma kebahasaan. Contoh kata yang berasal dari bahasa Inggris berakhiran dengan "ive" diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi if dan tas. Activity, aktivitas. Negatif. Awalan ditulis serangkai dan kata depan ditulis terpisah. Elaborasi artinya disebarluaskan ke masyarakat luas melalui siaran televisi, radio, penyuluhan, surat kabar, pendidikan, dan penyuluhan bahasa. Jadi bahasa ini disebarluaskan ke masyarakat begitu. Ini bahasa Indonesia yang benar. Meskipun nanti keberterimaan di masyarakatnya menjadi beraneka ragam. Contohnya dulu pernah ada kata bahasa Indonesia sangkil dan mangkus untuk mengganti kata efektif dan efisien. Ternyata itu setelah dielaborasi ternyata masyarakat tidak menerima kata tersebut. Jadi yang lebih banyak digunakannya adalah kata efektif dan efisien. Kemudian akseptasi. Akseptasi itu penerimaan masyarakat atas hasil pengkodifikasian kaidah norma kebahasaan. Itu tadi kata sangkil dan mangkus itu tidak berterima di masyarakat. Jadi yang lebih berterima adalah kata efektif dan efisien. Kemudian partisipasi. Partisipasi ini digunakan ragam bahasa resmi dalam situasi resmi. Ini yang dikatakan partisipasi. Aktif bukan aktif. Aktivitas bukan aktivitas. Analisis bukan analisa. Sistem bukan sistem. Berdaya spasi guna bukan berdaya guna. Pertanggungjawaban ditulis serangkai bukan pertanggung jawab. Nah, fungsi bahasa baku ini
yaitu yang pertama adalah untuk pemersatu, kemudian pemberi kekhasan, kemudian pembawa kewibawaan, dan sebagai kerangka acuan fungsi estetik seperti permainan kata, iklan, tajuk, keluarga, dan karya ilmiah. Nah, ini tadi ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, suatu bahasa dikatakan mantap, berwibawa, dan modern apabila memiliki 3 alat ukur formal. Yang pertama adalah memiliki sistem tata bahasa. Yang kedua adalah memiliki kamus. Yang ketiga adalah memiliki sistem uji yang mantap. Bahasa Indonesia telah memiliki tata bahasa baku bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan uji kemahiran bahasa Indonesia. Nah, sekarang ada kuis. Silakan saudara jawab, kemudian beri nama dan tanda tangan, kemudian kirimkan ke saya. Paling lambat saya terima pukul 19 hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.